Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya melakukan diseminasi atau berbagi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif kepada komunitas praktisi Sambidu di SD Negeri Sambiroto 02 Kota Semarang. Saya melakukan diseminasi pada hari Jumat tanggal 21 Juli tahun 2023. Berikut adalah flyer undangan diseminasi dan berikut adalah daftar hadir diseminasi. Dalam diseminasi ini, saya menyampaikan konsep-konsep kunci tentang budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya juga menyampaikan pengalaman saya menerapkan budaya positif berupa membuat keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Setelah itu, kami bersama-sama untuk sepakat menerapkan budaya positif di kelas kami masing-masing maupun di sekolah kami. Mari kita saksikan diseminasi budaya positif di komunitas praktisi Sambidu SD Negeri Sambiroto 02 Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rusmiawati SPDI selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sambiroto 02, Ibu Citra Sintarani sebagai calon guru penggerak angkatan 8, serta yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Sambiroto 02. Di pagi yang sah ini, marilah Bapak Ibu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di SD Negeri Sambiroto 02 dalam acara diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif komunitas praktisi Sambidu. Perkenalkan, saya sebagai pembawa acara di pagi hari ini untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Keempat, sambutan Ibu Rusmiawati SPDSD. Yang kelima, paparan tentang budaya positif oleh Ibu Citra Sintarani SPD. Dan yang keenam, penutup. Marilah Bapak Ibu semua, kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
baru. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Mukminin SPD. Kepada Bapak Mukminin disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Kuasa yang beragama Islam, amin. Rasulullah Islam, sesuai keyakinannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalin akhirin wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan kafi mazidah ya rabbana wa banyak bahilan. Dua sekali bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb kami, izinkan kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, pada siang hari ini teman kami Ibu Citra Singkarani melaksanakan diseminasi calon guru penggerak ya Allah. Semoga Engkau beri kelancaran ya Allah, kemudahan ya Allah dari awal dan sampai akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia kami dan kebaikan di akhirat kami nanti. Ya Allah, lindungi kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukminin SPD yang telah memberikan pendapat hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Rusiawati SPD. Kepada Ibu Rusiawati disilakan. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa hebat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bu Citra selaku JKP Angkatan 8 yang kali ini melaksanakan kegiatan diseminasi. Yang kami hormati Bapak Ibu beserta staf SD Sambiroto 02 yang kami banggakan juga dan kami sangat-sangat sayangi. Yang pertama, senantiasa marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan banyak sekali kenikmatan, rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang hari ini di hari Jumat yang berkah kita dipertemukan dalam kegiatan diseminasi yang notabene adalah perkumpulan berilmu. Ibu bapak yang kami hormati, untuk kedua kalinya ini guru kita, ya teman kita teman sejarah yang mengikuti CGP sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan diseminasi. Nanti untuk kedepannya kami juga mengharap bapak ibu tetap mensupport teman kita ini supaya kegiatan CGP yang di banyak nanti bisa selesai tepat waktu. Ibu bapak yang kami hormati, pada kesempatan kali ini nanti ada kegiatan diskusi yang mana nanti sebelumnya adalah paparan, kemudian dari awal hingga akhir marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf nanti misalnya ada hal-hal canda tawa, mohon ada yang dikendalikan supaya hal-hal yang tidak pas di sini tidak terjadi. Kita tetap santai, serius, tetapi tetap berjalan dengan baik. Selain itu, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa di luar CGP kami menyampaikan tentang informasi dinas di Desa Kedua. Untuk hari Minggu tanggal 23 kita ada kegiatan dari Kuaran, yaitu LCTP yang bisa kita ikuti, LCTP di Tabugalang. Untuk sisanya sudah ditunjuk, sudah dipilih oleh Kabudok Bu Murdiati nanti untuk dipersiapkan. Dan untuk temu teknik nanti pukul 13 atau pukul 1 siang di SD Sendang Mulyo 1 untuk Bu Murdiati nanti untuk melaksanakan tugas. Kemudian karena kita sedang mempersiapkan siswa yang penggalang, penggalang, oleh karena itu kami utus Pak Mukminin selalu Kabudok untuk mendampingi
ya nanti di pukul 13 sampai 15.30 di SD Sambiroto 2. Untuk teman-teman yang lain nanti sore mau menemani Pak Muhyiddin dipersilahkan, dan alangkah baiknya ada yang menemani Pak Muhyiddin saya permisi. Jadi nanti kegiatan hari ini tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya untuk kegiatan undangan wali murid yang seminggu depan sudah kita agendakan. Nanti guru kelas melakukan pemaparan tentang program-program kelas ini, termasuk juga kegiatan-kegiatan sekolah dalam setahun. Nanti tolong disampaikan dengan sebaik-baiknya, komunikatif, kooperatif, sehingga orang tua bisa menyambut dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang negatif dari orang tua murid. Dan kami titip tadi kita sudah melaksanakan kegiatan jalan sehat, dan kami pantau setelah itu ada kegiatan makan bersama, yaitu untuk membawa makanan sehat. Saya pantau dari kelas 1 sampai kelas 6 masih banyak terdapat orang tua yang membekali makanan yang kurang sehat. Itu contohnya hanya mie, kemudian nasi, mie sama nasi. Nah itu kan bukan ada sayurnya, tidak ada proteinnya. Jadi nanti tolong ibu bapak nanti ketika memberikan penyampaian di pertemuan program kelas nanti disampaikan di sana, dan kita masukkan program makan bersama di setiap kelas. Nanti mau diadakan sebulan sekali atau bagaimana nanti diprogramkan lagi. Tapi itu tolong dicatat, nanti disampaikan. Dan itu makanan yang benar-benar sehat untuk mengajarkan, melatih, membiasakan anak-anak kita kembali makan sehat, yaitu sayur, nasi ada sayurnya dan sayur dan ada sayur ada lauk. Kalau bisa ada tambahan buah karena itu adalah mahal ya bisa. Kalau tidak yang jelas adalah 3 poin itu ada. Ya, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Ditambah lagi yang lain bagus. Seperti itu. Nanti kita agendakan untuk bisa setiap sebulan ya. Mungkin kalau minggu itu terlalu cepat ya. Sebulan itu setiap kelasnya. Berikutnya kemudian untuk AMBK. AMBK kemarin sudah kita informasikan di sekitar bulan Oktober ya, Oktober. Jadi kita sudah dikirimi tadi persiapan linknya, kemudian kami tugaskan admin utama yaitu Bapak Agus Sulhami, dan nanti didampingi oleh admin kedua Bu Pipin, Bu Pinastini Ayu. Saya mengucapkan itu. Kiranya demikian informasi penting dari dinas yang bisa kami sampaikan, dan selamat mengikuti kegiatan CPB. Tetap semangat di Bapak Ibu supaya apa yang kita laksanakan pada menit-menit yang sempit ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Sambil berdua, Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rismiwati yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu paparan tentang budaya positif oleh Ibu Citra Sintarani selaku calon guru penggerak angkatan kedua. Kepada Ibu Citra Sintarani SPD disilakan. Terima kasih Bu Bon. Saya izin berdiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Luar biasa hebat. Tidak usah tegang ya Bapak Ibu. Saya lihat kok terlalu serius sekali begitu ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih. Saya sudah diberikan kesempatan. Saya merepotkan waktu ya, meminta waktu Bapak Ibu, mungkin waktunya luang untuk kegiatan di kelas atau kegiatan menyiapkan administrasi. Nah ini saya mau membagikan ilmu. Jadi di sini pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmatnya kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama. Berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rusiawati sudah mengizinkan saya untuk boleh
mengikuti guru penggerak angkatan 8 di Kota Semarang. Kira-kira ada 133 calon guru penggerak angkatan 8 di Kota Semarang. Belum yang parkir gitu, karena masih ada yang parkir. Monggo Bapak Ibu, ini ada pendaftaran calon guru penggerak angkatan 10. Jika Bapak Ibu minat, silahkan dibuka SIM PKB-nya, bisa mendaftar di situ, mengisi isai yang ada gitu. Jadi supaya sekolah kita nanti ada Bapak Ibu guru yang ikut guru penggerak selain saya begitu. Kalau yang minat nanti saya bantu gitu ya Bapak Ibu. Di sini saya ada tugas untuk menularkan, diseminasi itu kan menularkan ilmu yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya itu yang paling bisa, bukan berarti saya yang paling pintar, itu bukan. Tapi saya mendapatkan ilmu. Mungkin nanti dalam diseminasi ini saya juga akan mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu guru semua. Apa yang saya sampaikan ini mungkin yang Bapak Ibu senior itu sudah pernah mengalami waktu-waktu yang dulu, seperti mungkin Bu Eni, Bu Siti, Pak Marno, Bu Luciawati, begitu ya. Nanti bisa kita tukar pendapat, gitu. Kita bisa bertukar pengalaman. Nah, di sini ada salam Bapak Ibu. Salamnya Merdeka Belajar itu kalau Bapak Ibu lihat di PMM adalah salam dan bahagia. Kalau dilihat di PMM itu setiap instruktur itu bilangnya salam dan bahagia. Mengapa kok bahagia? Diharapkan kita itu selalu bahagia mengemban tugas kita sebagai guru. Menuntun anak-anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Jadi Bapak Ibu, salam dan bahagia. Monggo senyum dulu supaya terlihat bahagia. Tapi jangan di wajah senyum, tapi di hati tidak senyum, begitu ya. Baik, lanjut. Ini adalah ibu fasilitator saya. Jadi beliau itu dari Sulawesi, ya, namanya Bu Heni. Jadi mendampingi saya secara online begitu. Lalu berikutnya ini Ibu Dani yang biasa kemarin kesini ya, pengajar praktek. Hari ini tidak kesini karena ini mandiri. Nanti penilaiannya akan dimasukkan ke YouTube dan ke PMM sebagai tanda bukti sudah menularkan ilmu yang didapat di guru penggerak. Gitu. Baik Bapak Ibu, untuk melatih konsentrasi kita hari ini, saya punya gambar ini. Monggo dilihat, dihitung ada gambar pada gambar ini ada berapa banyak hewan. Terus hewan apa saja coba? Nah, kita latih konsentrasi. Biasanya yang kita lihat itu hal yang besar-besar saja. Yang kecil mungkin tidak kita lihat ya. Nah, berapa? 10. Kita sebutkan dulu ya. Apa Bapak Ibu? Gajah. Terus? Ini kuda atau apa ya? Ada ini ya. Terus kucing. Ini kucing ya. Terus anjing. Ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Buaya. Mana ini ya buaya ya? Apa lagi? Lomba-lomba itu di mana Pak? Mungkin. Belalai ini. Oke. Apa lagi Bapak Ibu? Ular di ini ya, ular. Oke. Apa lagi? Ikan. Tikus di mana Bu Baru? Oke. Terus apa lagi? Ikan. Ini mata ya? Kartel. Ini kura-kura. Ya, oke Pak Mansur. Tanu di gedung kalau dia ini Tunggu mana? di kaki. Kelihatan saya. Ya oke, kita cek Bapak Ibu ya. Ular mana ya? Oh, oke. Ternyata ada kepala apa? Burung. Gitu. Kurang kelihatan ya Bapak Ibu ya. Terus ada ikan. Oke. Terus ada kura-kura. Gajah. Ini apa Pak? Bahasa Indonesianya? Nyamuk. Ya. Terus ada apa? Keldai. Kedalis.
zaman ya. Ada anjing, oke, ada ular, kucing. Ini udang ini ya. Udang. Oke, terus ada kepala buaya, terus ada lumba-lumba. Sudah mulai fokus ini, ya. Mungkin ada yang lain lagi ya. Nyamuk ini loh kampus ini. Kemarin nggak kelihatan. Baik Bapak Ibu. Nah, sudah mulai fokus, sudah mulai cair nih. Nah, untuk kesempatan hari ini kita buat kesepakatan dulu. Kesepakatan bersama ketika kita mengikuti diseminasi ini. Yang pertama adalah mohon HP-nya di silent. Setuju Bapak Ibu? Supaya tidak ini ke. Yang kedua, angkat tangan jika mau bertanya atau mau menanggapi atau mau menjawab. Oke. Terus kita saling menghormati dan menghargai, aktif dalam kegiatan dan kita saling belajar. Tadi sudah saya sampaikan, bukan Bapak Ibu saja yang belajar dari saya, tapi juga saya belajar dari Bapak Ibu semuanya. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Kalau sepakat tepuk satu Bapak Ibu. Tepuk satu. Jadi kalau di kelas itu selalu diingatkan ada kesepakatan kelas seperti ini. Baik, untuk hari ini topik diseminasi saya ada ini Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kok banyak sekali? Ini sebenarnya saya pelajari kurang lebih 3 minggu. Tapi saya diminta untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu lebih ringkas lagi, sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, saya coba untuk meringkas semuanya Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu akan kaget. Selama ini kita itu dalam kondisi bagaimana loh sebagai guru. Waktu saya pelajari ini juga, ternyata aku selama ini itu seperti ini. Ya. Nanti per topik ini saya akan lanjut terus Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan pemantik, saya minta respon dari Bapak Ibu semuanya. Yang pertama Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan. Pertanyaan pertama kita lihat. Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Monggo. Siapa yang mau berpendapat? Hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak menurut Bapak Ibu semua? Mungkin Pak Syahid, ya. Monggo Pak Syahid. Menurut Pak Syahid, jawaban Pak Syahid, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak Pak Syahid? Bisa. Alasannya? Alasannya itu merupakan sebuah tindakan ketegasan dari seorang pendidik terhadap anak. Tetapi yang namanya hukuman itu bisa berbagai macam. Ada hukuman yang sifatnya fisik, ada hukuman yang sifatnya non fisik, ada hukuman yang sifatnya verbal. Maka kalau dalam kita di era modern ini boleh menghukum anak, tetapi jangan hukuman yang bersifat fisik atau bersifat, karena apapun namanya boleh jadi kita sering memahami bahwa hukuman itu selalu berbau fisik, sehingga kalau kita memahami itu seolah-olah hukuman tidak diperlukan. Tetapi kalau kita memahami bahwa hukuman itu sebuah tindakan penegasan untuk mendisiplinkan anak, tentunya kita memilih hukuman yang sifatnya non fisik. Non fisik begitu ya. Berarti hukuman menurut Pak Syahid mendisiplinkan anak. Ada yang mungkin berpendapat lain Bapak Ibu? Yang enggak, hukuman tidak mendisiplinkan anak. Mungkin ada yang berpendapat lain? Atau sependapat dengan Pak Syahid bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Ada yang tidak, ada yang berbeda? Tidak bisa mendisiplinkan anak menurut Bu Eri? Bisa atau tidak Bu Eri? Tidak. Oh, ini berbeda nih. Ini unik kalau misalnya nanti berbeda itu saya pasti tanyakan alasannya dulu. Monggo Bu. Kalau hukuman itu menurut saya tidak bisa mendisiplinkan anak. Anak hanya takut waktu pas diberi hukuman. Tapi ketika dia sudah di lain kesempatan, di tempat lain, itu
mengharilah kami seperti kebiasaan yang kurang disiplin. Maka sebaiknya sebagai guru kita tidak menghukum tapi menasihati dengan kasih sayang. Oke, tepuk tangan untuk Pak Syahid dan Jenny. Ya, saya belum membetulkan mana yang betul, mana yang salah. Oke, nanti akan kita pelajari di sini. Sekarang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman itu apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Bu Barira mungkin mau berpendapat. Jadi kita memberi hukumannya itu hal positif. Membaca itu positif ya Bapak Ibu? Positif ya. Membersihkan halaman, itu kan hal yang positif, halamannya mungkin kotor. Itu bisa meningkatkan disiplin anak. Monggo yang berpendapat? Bu bisa, oke. Bu Arum ya, monggo Bu Arum berpendapat. Ini pengalaman di kelas saya ya. Mungkin mic-nya kurang. Maksudnya kurang masuk ya. Ya. Jadi di kelas 1 itu kalau tidak membuat PR itu saya beri sanksi gitu. Jadi membersihkan kelas, menyapu contohnya. Besoknya lagi dia akan mengerjakan PR karena malas membersihkan kelas dan mungkin juga malu gitu. Gitu saja. Oke. Jadi itu menurut Bu Arum hal yang positif begitu. Oke. Baik, ada yang berpendapat lain dengan Bu Arum? Nah itu tidak bisa mendisiplinkan begitu. Ada atau semua sama jawabannya dengan Bu Arum? Oke, Bu Barira. Ya. Sebelah sana mungkin Mas. Ya. Mungkin kalau menurut saya itu bukan mendisiplinkan, tapi kayak nanti jadi pembiasaan ke hal-hal yang baik. Kalau disiplinkan saya kira tidak bisa. Ya seperti yang Bu Yani bilang itu mungkin anak hanya takut kan hukuman itu, tapi setelah itu tidak melakukan lagi. Iya. Oke, ya. Berarti ada yang ini ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Berikutnya, memberi penghargaan. Ya, penghargaan itu bisa bintang kelas, bisa hadiah. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Nah, semua bisa begitu. Siapa mau Blasri? Blasri mau berpendapat? Saya yang memberikan penghargaan terhadap anak yang berprestasi ataupun punya peningkatan itu, anak akan merasa bahwa dia itu dihargai atas upayanya. Ada yang tidak begitu jawabannya Bapak Ibu? Tidak, itu tidak menambah motivasi belajar anak begitu. Ada Pak mungkin sama jawabannya dengan Blasri? Oke, sama. Bapak Ibu, ini kita simpan dulu pertanyaan pemantik ini jawabannya. Nanti karena kita akan pelajari secara psikologi itu bagaimana toh hukuman dan penghargaan begitu. Nah, sekarang kita ada game. Saya pengen 2 orang, Pak Yo dan Pak Mansur maju ke depan. Ya, maka saya mau mengajak Pak Yo dan Pak Mansur itu main game kepala tangan. Kepala tangan bukan tinju ya. Baiklah. Jadi Pak Yo ini memiliki sesuatu yang sangat berharga di genggaman tangan Pak Yo. Ya. Nah, Pak Mansur tugasnya merayu Pak Yo, memarahi Pak Yo, mengintimidasi, terserah mau ngapain. Kok mau dimarahi, mau dikasih hadiah, dijanjikan apa, supaya Pak Yo ini mau melepaskan sesuatu yang berharga di tangannya ini, mau membuka kepala tangannya ini. Ya, coba Pak, dengan genggam tangan begini. Ini sesuatu yang sangat berharga di sini. Terserah dua-duanya atau satu aja. Saat ini Pak Mansur pokoknya berusaha merayu, memarahi boleh, mengintimidasi boleh, bujuk-bujuk boleh. Pak Yo itu bisa nggak membuka
tangannya untuk memberikan apa yang berharga itu ke Pak Mansur. Bentar ya. Langsung aja deh. Pakai di sini Pak. Nggak mau misalnya nanti dijawab Pak. Satu dijawab Pak. Satu dijawab. Yuk, kertas batu gunting sih. Kertas batu gunting. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kertas batu gunting. Yuk, coba rayu Pak supaya Pak Yu mau membuka tangannya. Yuk, 3 dulu. Kertas batu gunting Pak Yu. Ayo Pak Yu. Ya Allah, ayo rayu. Hampir yang pertama hampir kena. Ya. Ya susah. Sudah ada stimulus maksudnya Mbak. Ya, rayu boleh. Dimarahin pun boleh. Ayo. Mbak, harus ngerti dong. Buka Pak Yu. Dia kan yang mulai toh. Iya, iya. Ayolah Pak Yu. Ayo Pak Yu. Udah, aku udah punya cara yang pertama tadi. Oh, cara pertama tadi ya. Iya. Coba mungkin Bu Safira ya. Karena kan ini sesama laki-laki. Karena Bu sudah Safira, sadar. iya. Ayo, Coba sudah Bu sadar. Safira. Perayu atau boleh memarahi ya? Cepet dong. Monggo Pak. Jawab. Ayo nggak mau buka. Ayo nggak mau buka Ibu. Oh, nggak mau buka. Nah, mungkin partnernya ini Bu Barilo, monggo. Biasanya kan, Oke. Pakai tangan kanan Pak, nggak boleh pakai tangan kiri. Menolak rezeki juga boleh. Aku kayak ginian punya. Oh, tadinya punya. Nggak boleh menolak rezeki Pak. Kan kena tanganmu aku nggak mau. Oke, terima kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Iya. Kayaknya permainannya tuh aneh begitu ya, permainan kepala tangan. Bapak Ibu. Iya. Ini kok yang Bapak Ibu. Tadi Pak Yu itu menggenggam tangannya itu sesuatu yang berharga. Mau kita rayu, mau kita marahi. Kalau Pak Yu tidak mau membuka, apakah tangan itu akan terbuka, Bapak Ibu? Berarti tangan itu akan terbuka. Itu karena faktor dimarahi, faktor dirayu, atau faktor dari dalam dirinya Pak Yu sendiri untuk membuka genggaman. Dari dalam. Begitu juga dengan apa yang kita lakukan kepada murid kita, Bapak Ibu. Jadi selama ini murid patuh kepada kita itu sebenarnya hanya ilusi, seakan guru mengontrol murid, mengontrol siswa. Nah, kowe kudu sinau, kowe kudu teko sekolah tepat waktu. Itu sebenarnya hanya ilusi kita eksternal saja menyuruh anak tersebut untuk mematuhi aturan kita. Tetapi tidak ada faktor internal dari anak itu sendiri untuk, oh iya, aku sekolah datang lebih awal. Mungkin tadi takut datang ke sekolah terlambat, takut dengan Pak Yu, nanti sama Pak Yu diberi hukuman. Nah, itu hanya ilusi Bapak Ibu. Seakan kita itu bisa mengontrol murid, padahal tidak bisa. Kalau murid patuh pada kita, itu karena apa? Murid itu takut. Iya, takut. Mungkin tadi dimarahin, ya kalau dimarahin, kalau dirayu-rayu dengan hadiah, itu baru mau, begitu kan? Itu hanya sebuah ilusi dan kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Kita tidak bisa mengontrol murid kita juga. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
seperti penghargaan. Penghargaan itu seakan di depan, wah anaknya seneng, tapi nanti akan kita pelajari bahwa suatu penghargaan itu adalah hukuman. Saya kaget waktu melihat loh, penghargaan kok hukuman. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Biasanya kalau kita menghukum itu biasanya supaya anak itu merasa bersalah, merasa jelek. Itu sebenarnya hanya ilusi. Tidak, nanti apa? Tidak jangka panjang, jangka pendek, hanya memberi jerat jangka pendek. Ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah kadang kita guru itu kadang, nah ini kudu mematuhi peraturan kelas. Ayo ning kelas itu kudu gantek bu guru misalnya seperti itu. Orang paham rame. Nah itu seakan-akan diri kita orang dewasa itu berhak memaksa anak-anak. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah menurut Bapak Ibu ada pertanyaan pemantik lagi nih. Apakah makna dari disiplin? Dan pernahkah Bapak Ibu menerapkan kedisiplinan di kelas? Monggo, sinten yang kali jadi jawab. Disiplin itu menurut Bapak Ibu apa? Terus pernah nggak menerapkan kedisiplinan? Bu Siti, monggo, Bu Siti mau berpendapat. Disiplin adalah mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Itu artinya disiplin. Pernah mendisiplinkan murid? Iya, misalnya pada waktu kita masuk kelas sesuai dengan jam pelajaran itu jam 7:30, ya kita melaksanakan tepat waktu jam 7:30. Itu namanya disiplin. Ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Tepuk tangan untuk memuji. Baik, disiplin itu berarti meminta anak untuk mengikuti aturan yang berlaku. Tapi mari kita pelajari apa itu disiplin, Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya disiplina. Artinya belajar. Berarti konsep kita selama ini disiplin itu kan ini beda dengan arti aslinya. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi ini kata disiplina ini dari bahasa Latin dari ilmuwan terkenal ya, Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Namun saat ini budaya kita makna disiplin itu jadi berubah. Sesuatu yang dilakukan seseorang, berarti kan kita, kepada orang lain yaitu murid untuk mendapatkan kepatuhan. Padahal kata dasarnya tadi disiplin tadi belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin seakan-akan dengan sesuatu yang tidak nyaman. Padahal disiplin tadi belajar untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kadang kalau kita mendisiplinkan anak, itu kadang anak hanya ya sesaat saja. Padahal namanya disiplin itu belajar mencapai tujuan tertentu, berarti jangkanya jangka panjang. Nah, di sini dalam disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan yang harus diajarkan. Ada salah satu Dr. William Glasser itu menyebutkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, saat ini kita sebagai guru, nilai-nilai kebajikan yang sedang ingin diterapkan oleh pemerintah kita adalah adanya profil pelajar Pancasila. Jadi disiplin nanti belajar menuju tujuan. Tujuan apa? Nilai-nilai kebajikan. Lah nilai-nilai kebajikan kita apa? Ini. Diharapkan nanti anak-anak itu disiplin menerapkan nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila.
Nah ini guru kelas 1, 2, 4, 5 mungkin sudah hafal apa saja profil-profil pelajar Pancasila. Saya tutup dulu. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? 1. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila, termasuk dalam nilai-nilai kebajikan untuk mencapai disiplin jangka panjang. Jadi tidak hanya membuat jelas saja disiplin itu jangka pendeknya, tapi diharapkan punya nilai-nilai kebajikan ini. Nah, itu Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik berikutnya, sebagai seorang guru saat hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur Bu Rusiawati, makanya datang ke sekolah lebih awal, terus masuk ke kelas tepat waktu, atau motivasinya supaya tidak dipotong TPP-nya, begitu? Atau motivasinya itu ingin mendapatkan pujian dari Bu Rusiawati atau dari teman-teman, atau ingin mendapatkan penghargaan? Satu ya, mungkin tadi berupa saya ingin dipotong TPP ini, makanya aku datang tidak terlambat. Saya tidak ingin ditegur Bu Rusia. Coba siapa ya ini? Bu Rini. Bu Rini yang paling gasik, tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bu Rini. Jarang sekali terlambat. Bu Rini ketika datang ke sekolah awal itu Bu Rini takut dimarahi Bu Rusia atau takut dipotong TPP-nya, atau takut ingin mendapatkan penghargaan, atau dari dalam dirinya Bu Rini sendiri? Karena saya sudah biasa Sudah terbiasa untuk berangkat pagi. Wah, sudah terbiasa. Berarti apakah ketakutan karena dari luar, atau penghargaan dari luar, atau dari dalam dirinya Bu Rini sendiri? Dari dalam. Teman-teman untuk Bu Rini. Kalau Bu Rini itu paling pagi, berarti di sini Bu Rini itu sudah memiliki kesadaran dari dalam diri tanpa harus dipengaruhi oleh orang lain. Begitu ya? Nah, ini Bapak Ibu. Menurut ya Gusen ini bukan Gusen Gojek ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu psikolog terkenal juga, bahwa motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1. Mematuhi aturan yang ada karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan apa? Imbalan. Yang ketiga, nah ini sudah ini, menjadi diri yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Nah, murid kita itu yang mana? Mematuhi aturan di kelas itu hanya karena takut dihukum, atau ingin mendapatkan penghargaan, atau memang murni dari diri mereka sendiri bahwa mereka sadar aku harus mematuhi aturan yang ada. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menulis anak-anak mungkin selama ini mematuhi aturan ini karena takut sama aku, atau karena nanti mendapatkan penghargaan, begitu ya, atau karena memang murni dari diri mereka sendiri. Ini saya alami Bapak Ibu. Anak-anak ketika kelas 4, saya ada reward bagi mereka, bintang kelas. Ternyata hal itu memotivasi mereka dari eksternal saja. Kalau saya tidak memberikan bintang kelas, mereka tidak mematuhi aturan. Karena bukan berasal dari diri. Hukuman, karena penghargaan itu faktor eksternal, bukan internal dari dalam diri. Oh iya ya, saya beri penghargaan Bapak Ibu, dan ternyata benar ketika saya tidak memberikan penghargaan, ya kembali lagi.
Apakah memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, atau memberikan restitusi? Kita jujur-jujuran Bapak Ibu ya. Mungkin gumur. Ya depan ya gumur. Gumur kalau ada murid yang melanggar aturan, gumur itu memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Mungkin restitusi itu hal yang asing bagi kita ya Bapak Ibu ya. Coba kalau gumur. Menurut saya apabila ada murid yang melanggar peraturan, itu saya beri murid itu sesuatu konsekuensi, di mana murid itu nanti dalam konsekuensi itu harus mempunyai tanggung jawab gitu ya. Setelah dia mempunyai tanggung jawab dan dia itu akan tahu apa itu dia itu salah apa tidak, nanti akan muncul dalam diri sendiri bahwa dia itu merasa, oh ya ini saya di sini saya salah, oh ya saya di sini saya benar, dan dia bisa menilai dari dirinya sendiri. Tepuk tangan untuk mendapatkan hukuman. Ada yang memberi hukuman Bapak Ibu? Saya. Nggak usah saya menunjuk Bapak Ibu semua. Pernah saya memberikan hukuman. Bapak Ibu mungkin pernah, ya tidak? Pernah, paling tidak sekali saja masih pernah. Contohnya, dulu saya pernah di SD itu, saya tidak mengerjakan PR, suruh mengerjakan PR-nya menulis 100 kali. Ya, siapa yang pernah itu? Bapak Ibu pernah ini? Pernah Pak? Iya, saya juga pernah. Apa? Nah, mengerjakan PR di luar, saya juga pernah itu Bapak Ibu. Atau mengerjakan PR di perpustakaan. Pernah. Ya. Iya, pernah semua. Dan pasti pernah semua. Waktu saya belajar ini juga bilang, saya pernah. Guru lain pernah memberikan hukuman. Kita jarang sekali memberikan konsekuensi, apalagi restitusi. Apa itu restitusi? Ini hal baru bagi kita. Ya. Kita lihat dulu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi orang yang dihukum. Menyakitkan, saya suruh nulis 100 kali kok, menyakitkan bagi saya. Membuat anak sakit secara fisik maupun secara hati. Tadi ada Pak Syahid bilang, hukuman jangan sampai fisik begitu kan. Tapi itu ternyata membuat anak sakit. Ya, kalau hukuman. Anak membenci kedisiplinan, terpaksa mendorong anak malah menyakiti diri sendiri. Jadi kalau hukuman, aduh aku mau kok yo isin gitu, mendorong anak itu kayak, aduh aku mau kok yo dihukum. Jadi rasanya tuh nyesek buat anaknya. Terus konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah ini saya kaget, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Contoh, anak ada PR. Sebenarnya dia belum mengerjakan, tapi karena kemarin pernah kita hukum karena dia tidak mengerjakan PR, akhirnya alasannya apa? Berubah, bukunya ketinggalan. Karena dia tahu, wah aku yang gara-gara PR, koyo ini aku dihukum meneh, kok gawe 100, Papa nulis 100 kali, begitu kan? Nah ternyata ini anak belajar menyembunyikan kesalahan ketika kita memberikan hukuman. Terus anak akan merasa bersalah, marah, dan merasa tidak dihargai dan dipermalukan. Biasanya kalau kita menghukum kan ada teman-temannya Bapak Ibu. Nah itu malah membuat anak merasa dipermalukan. Sedangkan konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Saya itu sariawan Bapak Ibu, jadi agak ribet ya. Membuat anak merasa tidak nyaman. Walaupun namanya konsekuensi, tapi membuat anak tidak nyaman dan jangka waktunya pendek untuk membuat anak jerah. Anak kalau di sini membenci disiplin, tapi di sini menghargai disiplin. Ada stimulus dan tanggapan, lalu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Terus anak belajar mematuhi peraturan, tetapi di sini anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dan diasingkan untuk sementara waktu.
Apakah kedua ini cocok untuk kita terapkan kepada murid berdasarkan pembelajaran psikologi? Ternyata tidak cocok. Begitu Bapak Ibu. Saya pernah berada di memberi hukuman, memberi konsekuensi. Contoh di sini Bapak Ibu, bedanya hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Ini berarti sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman itu. Murid diminta push up. Nah, mungkin Pak Mansur ya, push up 15 kali. Ya. Karena tidak memakai masker. Nah, itu juga hukuman. Nah, ini konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Karena dia sudah mencoret-coret teman, dia menggantikan kertasnya. Bukan hukuman. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu konsekuensi. Kamu sudah menumpahkan air, diundang dipel, begitu kan? Itu konsekuensi, bukan hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena ini mempermalukan anak, ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa di sini ditulisnya bukan hukuman tapi konsekuensi? Betul Bu? Sesuai dengan pelajarannya. Terus Bu, ini sesuai dengan pelajarannya. Jadi ini sebuah konsekuensi. Begitu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi sudah hukuman dan konsekuensi. Inilah yang baru akan diterapkan di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, yaitu restitusi. Ada pajak restitusi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar. Apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau kita hukum, kadang anak-anak itu kembali ke kelas isen sama konconya. Habis kita hukum keliling lapangan, nanti di kelas apa? Seakan-akan dipermalukan, disoraki. Tapi kalau restitusi ini, kita sebagai guru itu memperbaiki kesalahan murid dengan berdiskusi dengan mereka tanpa ada orang lain. Jadi memang tidak seketika itu kita langsung tegur ingatkan, tidak. Tapi apa? Kita undang, kita berbicara apa dengan murid kita. Lalu apa? Ditanyakan kesalahannya. Ya, gitu. Nah, mungkin Pak Yu ini pernah memanggil ke ruangan khusus Pak Yu, diajak berbicara. Berarti sebenarnya Pak Yu sudah melakukan restitusi di sini. Tapi nanti di dalamnya restitusi, ketika berbicara dengan anak tidak ada ancaman. Khusus yang balik awas yo, itu tidak ada. Nah, kalau retribusi dia apa itu? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada restitusi itu ada tahapannya, namanya segitiga restitusi. Nanti bagian akhir akan kita pelajari. Berikutnya, pernahkah Bapak Ibu guru memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu atau mengikuti aturan kita? Siapa yang pernah Bapak Ibu? Ayo, jangan gini loh Pak, gini Pak. Coba Pak Yun cerita memberikan penghargaan apa kepada murid, karena apa memberikan penghargaan? Sudah kenal ya, jadi nggak usah memperkenalkan gitu. Kalau saya karena bidang saya di Mako, jadi mungkin berbeda dengan guru-guru kelas memberi penghargaannya. Di pendidikan agama Kristen
ada 2 program. Yang pertama untuk pergi sekolah minggu, saya suruh anak-anak foto dan kirim ke Pak Yu, itu yang pertama. Yang kedua, setiap harinya ada program setiap baca Alkitab. Itu juga setiap harinya harus lapor kepada saya. Kemudian nilai penghargaannya, kalau setia 1 minggu tanpa bolong baca Alkitab, hanya mendapatkan ATK, alat tulis. Tujuannya bukan ke hadiahnya, memang saya gembar-gemborkan bukan ke anak-anak, bukan melihat hadiahnya, tetapi ini bentuk terima kasih sudah melakukan pembiasaan, walaupun masih ada juga orang tua itu yang malah penerimaannya berbeda. Kalau setiap hari baca Alkitab itu kan saya sih repot, kayak gitu. Padahal untuk menumbuhkan iman percaya kepada anak-anak itu kan butuh namanya proses. Tapi saya tetap lanjut dan sudah berjalan 6 bulan ini karena ini uji coba. Kalau sudah baik juga saya sampaikan di KKG Kecamatan Tembalang, supaya karena ini dampaknya juga bagus, nanti bisa untuk percontohan untuk sambil roda 2 ini untuk program setiap Alkitab ini melapor, dan sekolah minggu harus melapor. Terima kasih, itu aja. Jadi pembudung harganya ATK. Kalau jajanan kan tempat dimakan terus habis, tidak terasa. Banyak sekali ATK ternyata senang. Yang kedua tidak dipakai, malah buat koleksi. Ini hadiah yang pertama, hadiah yang kedua, ketiga. Itu tempat motivasi begini. Saya juga pernah begitu. Memberi stiker, memberi hadiah ATK, yang dari maju saya beri coklat, misalnya seperti itu. Mungkin Bapak Ibu pernah ya. Nah, Bapak Ibu, yang mengagetkan itu ketika belajar ini ada pernyataan dihukum penghargaan. Kok dihukum? Kok dikasih penghargaan tapi dihukum? Ternyata penghargaan itu tidak melulu memberikan dampak positif. Tadi tujuannya Pak Yu bagus, tujuan saya memberi bintang kelas bagus, memotivasi anak untuk belajar. Tapi ternyata tidak melulu setiap kita memberi penghargaan itu membawa hal yang positif. Kenapa? Karena satu, penghargaan menghukum itu, mereka mendapatkan penghargaan misalnya seperti ranking, maka anak-anak yang rankingnya bawah akan merasa minder. Maka kenapa alasan kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 tidak ada ranking? Kadang minder anak-anak, anakmu ranking piro? 20, jumlah muridnya piro? 8. Orang tuanya mungkin malu, anaknya Sansoyo malu. Makanya kenapa di kurikulum 2013, kurikulum Merdeka tidak ada ranking sebenarnya Bapak Ibu. Makanya kan kita kalau ditanya untuk kurikulum ini ada ranking enggak? Walaupun mungkin secara di rata-rata bisa di ranking. Karena itu mungkin yang ranking 1 nggak apa-apa, tapi yang ranking 2 ke bawah kita beri lagi ranking 1, yang mungkin 2 ke bawah, mereka kecewa. Makanya penghargaan itu menghukum itu bagi mereka yang berada di bawah yang paling tinggi. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Nah ini Pak, jika kita memberikan penghargaan itu terus menerus,
seperti saya terus menerus. Boleh apa? Emang berarti nggak boleh dong memberikan penghargaan? Boleh Bapak Ibu. Tapi mungkin hanya sesekali, dadaan begitu ya. Tidak terus menerus karena akan mengakibatkan apa? Ketergantungan di anak-anak. Kalau nggak dikasih penghargaan, tidak membaca mungkin, tidak membaca Alkitab. Wah, Pak Yu sudah tidak memberikan penghargaan. Tapi mungkin Pak Yu begini, bisa begini, diam saja. Nanti tiba-tiba di akhir, di awal nggak usah dijanjikan. Tiba-tiba di akhir, nih karena kamu setia membaca Alkitab, kamu mendapatkan penghargaan. Jadi tidak diketahui, misalnya surprise. Jadi anak tidak akan tergantung. Jadi membaca Alkitabnya itu apa? Dari dalam. Bukan karena pengen dapat, tapi dapat hadiah di akhir boleh. Boleh Pak yang memberikan penghargaan. Lalu penghargaan itu merusak hubungan. Loh kok bisa? Kalau orang diberi penghargaan, maka orang yang lain akan merasa iri. Saya alami sendiri Bapak Ibu. Saya alami sendiri. Kelas saya ada stiker itu, stiker reward. Ketika anak mendapatkan 100 di nilai ulangan, saya beri stikernya 3. Yang dapat 92, 81. Pemikiran awal saya supaya mereka termotivasi. Tapi salah. Pak Yu dapat nilai 100, dapat stiker misalnya. Bu Eni dapat 70, tidak dapat stiker. Apa yang dirasakan Bu Eni? Merasa diabaikan, betul bukan? Iya. Padahal ya, awal saya itu bikinnya biar memotivasi anak begitu. Ternyata oh tidak. Nah ini, iya benar. Penghargaan mengurangi ketepatan. Banyak yang mendapat penghargaan, ternyata banyak yang jawabannya kurang tepat. Ini berdasarkan psikolog tadi, apa namanya ini, Alfikon. Nah, Alfikon ya, itu kalau orang dijanjikan penghargaan di awal, ketika melakukan sesuatu atau menjawab pertanyaan malah kurang tepat daripada tidak dijanjikan penghargaan. Seperti itu. Terus penghargaan juga menurunkan kualitas karena dengan penghargaan hasil kinerjanya akan berhenti berkembang. Takutnya nanti ketika anak-anak kita sudah lulus, terbiasa kita beri penghargaan di dunia kerja, mereka tidak akan mau bekerja tanpa adanya itu yang dihasilkan. Kedepannya nanti anak itu kalau tidak ada penghargaan, terus akhirnya tidak mau bekerja karena sudah mulai mendapatkan penghargaan. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan. Berikutnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita memakai helm saat berkendara, itu alasannya Bapak Ibu memakai helm itu apa? Pak Mukmin. Alasannya Pak Mukmin pakai helm. Satu, takut pada polisi, yang kedua keselamatan. Yang pertama malah takutnya sama polisi karena ditilang. Yang kedua karena keselamatan. Pak, berarti pertama takut polisi, kedua emang kepalanya. Ada yang kebalik, yang pertama karena keselamatan. Takutnya surat hilang. Takutnya surat hilang. Bu Safira, kalau Bu Safira pakai helm itu karena takut ditilang polisi atau karena ingin melindungi kepala atau keselamatan kita yang penting? Untuk keselamatan kita sih Bu, kalau hanya takut dengan polisi, ya percuma aja. Polisi juga. Betul Bapak, saya pakai helm itu memang karena keselamatan. Nah, kemarin dia pakai helm baru berarti karena aturan kebanyakan. Berarti aturan lebih penting daripada kepala kita, keselamatan kita. Tapi
Beneran. Bapak Ibu, keselamatan ketika kita memakai helm itu sebenarnya kita sudah menjalankan satu keyakinan bahwa kalau pakai helm akan lebih selamat, lebih aman, begitu kan ya? Walaupun nanti entah ada apa, tapi kan kalau misalnya terjadi kecelakaan pakai helm mungkin cederanya tidak terlalu berat, begitu. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Diharapkan anak-anak kita itu mematuhi aturan bukan karena takut peraturan, tapi dari nilai yang mereka yakini. Nah, nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, lalu apa tujuannya? Terus mereka itu harus mengikuti aturan yang ada itu sesuai dengan keyakinan mereka. Bukan karena tadi pakai helm karena ditilang polisi. Aku mematuhi aturan karena takut tapi aku mematuhi aturan karena untuk diriku sendiri supaya lebih nyaman. Maka perlu diadakan di kelas yang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah? Sudah pernah ya? Mungkin MPLS kemarin sudah mengikuti, sudah membuat. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas yang membuat siapa Bapak Ibu? Peraturan kelas, gurunya, sekolahnya. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat oleh siswa bersama-sama siswa. Kalau yang membuat siswa sendiri, mereka untuk melanggarnya akan merasa segan. Aku sudah membuat keyakinan kelas itu, masa tak langgar sendiri gitu. Nah, di sini judul diseminasi saya adalah budaya positif. Budaya positif itu diawali dari peraturan kelas yang dibuat menjadi keyakinan kelas, disepakati dengan anak-anak. Kalau keyakinan kelas sudah berjalan, lingkungan positif, tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, adanya adalah restitusi nantinya, itu akan tercipta lingkungan yang positif. Kalau lingkungan setiap kelas positif, maka sekolah kita akan memiliki budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu keyakinan kelas. Saya juga kaget ternyata apa yang saya buat selama ini bukan keyakinan kelas. Kenapa? Nah, kita lihat dulu. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu tidak sepanjang peraturan kelas. Peraturan kelas itu kan rinci sekali ya. Harus memakai seragam sesuai jadwal. Terus tidak boleh datang terlambat, saya seperti itu. Keyakinan kelas nanti berbeda. Keyakinan kelas itu bisa berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Saya pernah melihat keyakinan atau kesepakatan kelas ada tulisannya begini: dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau dilarang itu ternyata bukan kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Kalau mau dijadikan keyakinan kelas, bukan dilarang membuang sampah sembarangan, menjaga kelas tetap bersih, membuang sampah pada tempatnya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas diharapkan tidak terlalu banyak supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Maksimal itu 7 Bapak Ibu. Berbeda dengan peraturan. Ya, keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan kelas dan semua warga kelas menyetujui dan awalnya mencurahkan pendapat dulu, setelah itu menyetujui. Nah, kemarin waktu MPLS hari kedua, kelas saya membuat keyakinan kelas.
Saya coba praktekkan dulu. Langkah-langkahnya yang pertama adalah murid diminta mencurahkan pendapatnya mau peraturan apa yang disepakati di kelas. Nah, ini guru kelas Ibu. Ini anak-anak saya minta menulis di kertas post-it atau sticky note. Pengen aturan apa yang ada di kelas kita. Biarkan mereka bercurah pendapat di situ, di kertas itu. Terus saya minta untuk menempelkan. Setelah ditempelkan, dibaca bersama-sama keyakinan kelas yang ingin mereka buat di kelas 5B itu apa. Nah, di sini anak-anak itu ternyata ada yang sama. Contohnya, tidak geng-gengan kemarin Bapak Ibu. Tidak membuli temannya. Itu kalimat negatif, tidak. Itu dirangkum karena itu hal yang sama. Tidak geng-gengan, tidak membuli temannya. Berarti di situ ada saling menghargai, saling menyayangi dan berteman dengan semua atau dengan siapa saja. Lalu keyakinan kelasnya bunyinya bagaimana? Bukan bunyinya tidak membuli temannya, bukan begitu. Tidak geng-gengan. Itu satu ranah, satu tujuan yang sama. Maka saya buat kesepakatan dengan anak, bagaimana kalau kita buatnya seperti ini, berteman dengan semua, saling menghargai dan saling. Di dalamnya isinya adalah itu tadi, tidak membuli, tidak geng-gengan. Itu namanya keyakinan kelas. Dulu saya berpikirnya itu tadi, dilarang ini, tidak boleh ini, begitu kan? Ternyata tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah keyakinan kelas saya. Akhirnya kami menemukan ada 5 keyakinan kelas. Tidak boleh datang terlambat. Berarti datang lebih awal. Itu kami buat seperti itu. Terakhir, saya ini berkelas 5P. Halo. Ini anak-anak kalau sudah keyakinan kelas selesai, itu anak-anak tanda tangan. Artinya mereka menyetujui keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini fotonya anak-anak sedang tanda tangan. Berarti kan ibaratnya seperti kita teken kontrak begitu ya. Itu kan tanda tangan, mematuhi aturan yang ada. Kita pinjam uang di bank itu kan ada peraturannya ya, pasal-pasalnya itu kita tanda tangan. Begitu juga dengan keyakinan kelas. Nah, ini testimoni buat saya. Ini berkelas 5P. Saya Bu Citra. Hari ini saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama. Saya sangat senang karena kami diajak berdiskusi dan menuliskan keyakinan kelas yang ingin kami terapkan di kelas kami. Ini adalah keyakinan kelas kami. Terima kasih. Ini Andra ini memberikan testimoni. Terus ada lagi satu lagi Arif. Saya Arif kelas 5B. Hari ini saya dan teman-teman berdiskusi dengan Bu Citra tentang keyakinan kelas. Dulu peraturan kelas yang membuat guru, tapi sekarang kami belajar membuat keyakinan dan kesepakatan sendiri dan dibimbing Bu Citra. Kami akan mematuhi keyakinan kelas yang kami buat. Terima kasih. Itu umpan baik dari anak-anak ya Bapak Ibu. Karena apa? Keyakinan kelas kalau mereka buat sendiri ya mau tidak mau mereka harus konsisten gitu. Dan diharapkan apa? Bukan faktor dari saya, bukan faktor dari peraturan kelas, tapi faktor dari diri mereka sendiri. Bapak Ibu, nih, tahukah Bapak Ibu murid melanggar aturan di kelas itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. 3, kebebasan. 4, kesenangan. 5, penguasaan. Ini kebutuhan dasar manusia. Kalau ekonomi, kebutuhan dasarnya manusia itu premier, sekunder, tersier. Tapi ini kebutuhan secara keseluruhan, dasar kebutuhan dasar kita
bertahan hidup. Bertahan hidup itu tadi kebutuhan primer dan sekunder harus paling penting adalah primer untuk bertahan hidup. Nah ini kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, kalau ada anak-anak Bapak Ibu di kelas mencari perhatian, berarti anak itu kekurangan kebutuhan apa? Kasih sayang. Saya ketika mendapat ini, saya merenungkan murid yang baru. Siapa namanya Bu? Kalau yang Fasa. Iya, pernah masuk sekolah. Kan melanggar aturan, melanggar keyakinan kelas. Karena apa? Kurang kasih sayang. Karena orang tuanya tidak memperhatikan. Saya langsung, berarti ya kita sebagai guru paling tidak harus bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Nah kita sedikit, karena kita nggak bisa kan rasa kasih sayangnya dari orang tua, sedangkan kita tidak 24 jam bersama mereka. Terus di kelas, anak mungkin ketika kita pembelajaran ramai diri melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, tadi kok ramai diri. Nah, supaya kita bisa mencari tahu bahwa mereka kebutuhan dasar akan kesenangan itu tidak dipenuhi. Loh, masuk kelas butuh kesenangan. Iya Bapak Ibu. Kesenangan apa? Mungkin Bapak Ibu bisa memodifikasi pembelajaran supaya lebih inovatif, tidak hanya belajar di dalam kelas. Oh iya, ketika saya praktekkan waktu CGP, anak-anak senang, tapi juga anak-anak mendapatkan ilmu yang bermakna. Berikutnya, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid melanggar aturan? Ini sama ya tadi. Mungkin ada yang menghukum, ada yang menasehati, ada yang memberi konsekuensi seperti Bu Mur tadi. Nah sekarang kita akan mempelajari posisi kita. Jadi saya bikin kaget, benar-benar saya kaget dengan pembelajaran ini. Bahwa kita guru ada 5 posisi kontrol. 1, kita itu guru penghukum. 2, guru pembuat rasa bersalah. Apakah kita guru yang berperan? Apakah kita guru yang pemantau atau guru sebagai manajer? Bapak Ibu, kalau dari ini posisi Bapak Ibu sering yang mana? Yang paling sering mungkin ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, mungkin ya, pemantau. Coba kita lihat video ini Bapak Ibu. Salam bahagia ini adalah pasangan hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren. Kasus Naren yang datang terlambat 20 menit. Dan kalau penghukum itu seperti apa posisi contohnya? kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum. Apakah kita seperti ini? Naren, sini kamu. Nah
Ayo Bapak Ibu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk, mengakui, dan mengambil. Penerimaan bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada Ada dampaknya, murid Bapak. berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan Malah dendam. murid memberontak dan dendam. Sekarang membuat rasa bersalah. Ini terlambat lagi. Ini posisi gurunya sebagai pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Anaknya jadi merasa Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, Dia anaknya maaf merasa sekali. bersalah. Karena gurunya terus menekankan rasa Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi teman. Kita lihat bagaimana posisi teman itu bagaimana. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Kalau posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab,
cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini pemantau. Bagaimana kalau pemantau itu guru pemantau baik? Berbeda ya nanti ekspresi gurunya ini kan beda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Hanya mengontrol murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nanti yang terakhir, Pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. terakhir ini yang manajer Bapak Ibu. Kasus yang sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, Bicarakan saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mempunyai orang di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu tadi Bapak Ibu, posisi kontrol penghukum, pemantau, penghukum pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut Bapak Ibu bagus yang mana? Cocok yang mana? Manajer. Tadi Bapak Ibu bisa lihat dari ekspresi anaknya. Ketika dihukum dia akan begini. Ketika dibuat merasa bersalah dia begini. Tapi ketika kita berposisi sebagai teman tadi, malah anaknya akan sedikit cengengesan. Ya, tapi kalau kita posisinya sebagai manajer, anak akan kembali untuk memperbaiki kesalahannya dengan solusi dari dia sendiri, bukan dari kita. Oh, datang terlambat kenapa? Kalau penghukum kan nggak ditanya alasannya, dicecer terus begitu kan.
Tapi di manajer kita tanya, nah kamu datang terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Jadi anak diajak berdialog. Terus kamu mau memperbaikinya bagaimana? Begitu. Nah ini saya akan cepatkan di Bapak Ibu. Nah untuk posisi guru sebagai manajer, ketika anak melakukan kesalahan harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Bukan hukuman, bukan konsekuensi. Nah dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi kebutuhan atau keyakinan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tersebut. Nah di sini menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dipermalukan di depan umum. Panggil secara pribadi. Tanya, nah hari ini kenapa kamu melanggar ini? Terus ketika misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Oh Bu, saya datang terlambat karena bangun kesiangan. Jangan langsung, loh kok bangun kesiangan bagaimana? Tidak. Tapi dalam menstabilkan identitas itu malah kita begini. Nah, dulu Bu Citra juga pernah datang terlambat waktu sekolah. Yuk sekarang supaya tidak datang terlambat ke sekolah, kita cari solusinya. Menurutmu supaya datang tidak terlambat, solusinya apa? Tanyakan kepada anak solusinya apa. Terus tanyakan juga keyakinan atau kesepakatan kelas yang mereka langgar, supaya ingat keyakinannya itu apa, kesepakatan kelasnya itu apa yang dilanggar. Lalu cari solusinya bersama-sama sehingga anak merasa tidak bersalah, merasa pribadi yang gagal, tapi mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka. Kalau menghukum, mereka akan merasa bersalah juga. Tapi kalau dalam manajer segitiga restitusi, anak akan merasa senang. Nah Bapak Ibu, saya sempat menerapkan segitiga restitusi ini di kelas saya. Ini ada Narim, dia mengejek Gavrila. Nah, ini hanya contohnya. Dia Narim juga menang Bukan Narim ya, Narim. Baik. Jadi saya kata-katanya tidak menghukum. Tadi Bu Citra itu mendapatkan laporan dari Gavrila. Katanya Narim tadi mengejek Gavrila. Itu betul, Narim? Iya, Bu Citra. Nah, kapan tadi kejadiannya? Saat waktu istirahat tadi, Bu Citra. Oh, waktu istirahat pertama ya? Gimana kejadiannya tadi? Di depan kelas, Bu Citra. Oh, berarti apa yang dilaporkan Gavrila tadi itu benar adanya. Begini Narim, kalau menurut Narim mengejek teman, mengejek Gavrila, itu perbuatan yang benar atau salah? Nah, ini saya menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Ini saya ceritakan saja, menanyakan keyakinan ke Narim. Narim ada alasan mengejek temannya? Iya Bu Citra, saya mengejek Gavrila karena Gavrila itu duluan mengejek saya. Oh, terus saya menstabilkan identitasnya Narim dulu. Oh iya nak, kamu bagus. Kamu sudah mempertahankan keyakinanmu, kamu tidak ingin diejeknya itu diejek nama orang tua. Terus bagus, kamu ingin nama orang tuamu tetap baik. Tapi kalau kamu mengambil solusi sendiri, malah nanti merugikan. Contohnya sekarang Gavrila marah-marah begitu. Nah setelah itu saya sampaikan kepada Narim supaya kamu nanti tidak mengejek lagi, apa solusinya yang kamu lakukan. Oh Bu, nanti kalau aku diejek, aku tidak akan langsung membalas, tapi melaporkan kepada Bu Citra. Nah selain itu, kamu ingin berbuat apa? Selain mengejek Gavrila tadi, kalau Gavrila ngejek balik, kamu lapor ke Bu Citra. Terus setelah itu apa? Oh aku pengen membuat poster Bu, supaya kita saling menghargai. Begitu. Itu yang disampaikan oleh Narim. Nah Narim di sini bukan menjadi pribadi yang gagal walaupun melakukan kesalahan. Setelah itu saya meminta Narim untuk meminta maaf kepada Gavrila, dan restitusinya adalah Narim membuat poster supaya tidak saling mengejek atau saling menghargai. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan
pas kurang 10 menit kita akan bel pulang gitu ya. Yang bisa saya sampaikan ini sebenarnya kalau dipelajari 3 minggu, tapi ini saya coba sampaikan dalam 1,5 jam ini. Semoga bisa membuka mata hati, mata pikiran kita supaya kita jadi guru, memberikan budaya yang positif, menjadi guru manajer, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah. Begitu. Terima kasih untuk perhatiannya. Mari Bapak Ibu kita menjadikan kelas kita, menjadikan murid-murid kita menjadi pribadi yang memiliki keyakinan yang positif. Jangan kita langsung menghukum murid-murid kita yang melakukan kesalahan. Akhir kata, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih Bu Citra yang telah memaparkan diseminasi tentang aksi nyata ya budaya positif komunitas praktisi Samido. Tak terasa ya tadi diseminasinya berjalan dengan baik, dengan lancar dan seru ya. Tak terasa waktu sudah mau siang untuk sholat Jumat. Untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah dalam bertutur kata atau berbicara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukur untuk Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hubarirah, guru SD Negeri Sambiroto 2. Hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Citra Sintarani. Hal baru yang saya pelajari adalah tentang menangani kasus atau permasalahan siswa menggunakan segitiga restitusi. Perasaan saya ketika mengikuti diseminasi ini sangat senang karena mendapatkan ilmu-ilmu baru. Saya juga belajar untuk menjadi posisi kontrol guru manajer. Saya juga akan membuat keyakinan kelas di kelas saya sesuai langkah-langkah yang dilakukan waktu diseminasi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mukminin, guru SD Negeri Sambiroto 2. Hari ini saya mengikuti diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Citra Sintarani. Banyak hal baru yang saya pelajari, seperti posisi kontrol guru. Saya selama ini penghukum, teman, dan pemantau. Saya juga belajar membuat keyakinan kelas. Saya senang mengikuti diseminasi ini karena menambah ilmu-ilmu baru dalam menciptakan budaya positif di kelas saya. Saya akan memulai menerapkan budaya positif di kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Saya Citra Sintarani, CGP Angkatan 8, Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan praktik baik saya dalam menerapkan pembuatan keyakinan kelas sebagai salah satu praktik baik dalam menerapkan budaya positif di sekolah saya. Penasaran? Mari kita simak bersama-sama. Pada tahun pelajaran baru 2023-2024 ini, saya mengajar di kelas 5B SD Negeri Sambiroto 02 dengan jumlah murid sebanyak 30 siswa. Tentu tidak mudah bagi guru untuk mengatur murid sebanyak 30 anak dengan perbedaan karakter yang ada. Diperlukan kesepakatan bersama atas suatu keyakinan. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku seperti ini dan seperti itu. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga akan mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Atas dasar inilah saya dan murid kelas 5B SD Negeri Sambiroto 02 membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama-sama pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari kedua, hari Selasa 18 Juli tahun 2023. Kegiatan awal dimulai dengan pembiasaan. Saat bel tanda masuk kelas berbunyi, murid akan berbaris di depan kelas, dipimpin oleh seorang murid yang nantinya akan secara bergantian setiap harinya. Mereka akan masuk ke dalam kelas dan memberi salam kepada guru. Setelah itu, siswa akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai penerapan rasa nasionalisme. Lalu dilanjutkan dengan tepuk PPK, dan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Dilanjutkan dengan berdoa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya lalu mengucapkan salam dan menyapa murid-murid saya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, hari ini adalah hari kedua kalian masuk sekolah. Nah, kalian sudah berlibur lama. Hari ini sebelum kita memulai membuat keyakinan, Saya mengajak mereka untuk ice breaking dengan dancing bersama untuk membangkitkan semangat mereka. dancing
supaya kalian tidak ngantuk. Silakan balik berdiri. Setelah itu saya menjelaskan tujuan dan rincian kegiatan yang akan kami lakukan untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah sekarang yang membuat aturan atau membuat keyakinan kesepakatan kelas bukan lagi Bu Citra, tapi ide dari anak-anak semuanya. Bu, aku ingin kesepakatan kelas di kelas kita satu, tidak boleh ada yang makan sembarangan, tidak boleh ada yang mengambil barang milik orang lain. Boleh seperti itu. Nanti silahkan anak-anak menyampaikan apa? Menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya tentang kesepakatan kelas yang akan kita sepakati bersama. Oke. Langkah pertama, saya mempersilahkan untuk murid-murid di kelas saya mencurahkan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas dengan menuliskan di kertas post-it yang sudah saya siapkan. Peraturan kelas yang ingin kalian ada di kelas ini. Yes. Terus anak-anak tempel di sini. Ya. Tempel di keyakinan kelas ini. Terserah pengen kamu pengen apa aturan di kelas ini. Tapi bukan aturan yang negatif ya. Misalnya, lu boleh nggak aku tulis aturan begini? Boleh membawa HP saat pelajaran yang menggunakan HP. Boleh. Kamu tulis gitu boleh. Pengen aku peraturannya apa di situ? Tulis namanya juga, boleh di atas atau di bawah. Ya, waktu 5 menit untuk menuliskan aturannya. Ingin aturan apa ya di kelas ini? Bu, aku pengen aturan tempat duduknya berubah setiap hari. Boleh. Pendapat mereka lalu ditempelkan di kertas plano yang ditempel di papan tulis. Yuk. Sama foto ya, Pak? Ya. Oke. Ya. Ditumpuk-tumpuk boleh kan nanti ini toh kurang toh, ini boleh. Ya. Setelah itu, beberapa murid akan membacakan beberapa pendapat peraturan kelas dari teman-teman mereka. Kelas kita. 1. Memakai seragam sesuai jadwal. Ya. 2. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya. 3. Mengerjakan PR. Iya, oke. Dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah sembarangan, oke. 5. Tidak boleh membuli temannya. Tidak boleh membuli temannya, oke. Itu kesepakatan atau keyakinan kelas yang Kanaya usulkan. Langkah kedua, kami mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Misalnya, usulan dari murid tidak boleh datang terlambat, menjadi datang ke sekolah lebih awal. Atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjadi menjaga kelas tetap bersih, rapi, dan aman. Setelah pendapat murid dirangkum menjadi kalimat positif, terdapat 5 keyakinan kelas yang kami buat. Atau lebih awal. Nah, kita sepakati bersama. Datang apa? Lebih awal. Atau apa nak? Tepat
berikutnya kami membuat pendalaman keyakinan kelas dengan membuat tabel T dan tabel Y. Selanjutnya, keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi dirinci menjadi tampak seperti apa dan tampak tidak seperti apa sesuai keyakinan kelas itu. Misalnya, tentang kedatangan sekolah, maka tampak seperti datang lebih awal dan tampak tidak datang terlambat ke sekolah. Murid akan langsung menuliskan rinciannya secara langsung pada papan pleno. Tidak saling mengejek. Tidak saling mengejek, koma, berteman dengan baik, berteman dengan semua, berteman dengan semua. Siapa bedanya? Ya, kok berteman dengan semua? Nah, nanti kalau ada geng-gengan, berarti kamu melanggar keyakinan kelas nomor ini yang buat kamu sendiri loh ya, bukan Bu Citra. Kalau kamu melanggar, tidak ada geng-gengan. Oke. Berarti negatifnya di sini apa? Aska. Negatifnya apa? Contohnya. Yang tidak tamanya apa di sini? 3. Ada geng-gengan. Terus ada bully teman. Oke, tulis di sini. 3. Ada geng-gengan. Membuli temannya. Nah, berarti kalau kamu nanti ada geng-gengan, ngejek, membuli, kamu sudah melanggar keyakinan kelas. Nah, ada geng-gengan. Terus membuli temannya. Nah, sekarang keyakinan keempat, menghargai barang milik orang lain. Di sini apa? Tidak mengambil barang milik orang lain. Terus apa? Mengembalikan barang milik orang lain. Nah, sini nomor 4. Tulis lagi. Mengembalikan barang milik orang lain. Nah, Anggra ini menuliskan sebelah sini, Anggra ini. Mengembalikan barang milik orang lain. Nah, Anggra ini berarti kebalikannya. Kebalikannya apa? Mencuri barang orang lain. Tidak izin saat meminjam. Ya, tulis di sini. Pada tabel Y dituliskan perilaku yang terlihat, terdengar, dan berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat. Langkah pendalaman berikutnya adalah murid menuliskan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid di kertas post-it yang sudah disiapkan dan menempelkannya di kertas papan plano. Mereka mencurahkan pendapat mereka apa saja tugas dari murid dan apa saja tugas dari guru. Tugas guru menyiapkan pelajaran, Bu. Menyiapkan alat tulis, boleh. Ya pasti jangan menyiapkan jajan buat aku, Bu. Gitu. Ya.
Di akhir pembuatan keyakinan kelas ini, murid dan saya menandatangani persetujuan keyakinan dan kesepakatan kelas 5B SD Negeri Sambiroto 02. Hasil keyakinan kelas akan dihias dan ditempel di dinding kelas. Nah, itu tadi proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya, kelas 5B. Mari kita dengar testimoni atau umpan balik dari murid-murid saya. Halo, saya Anggraini, murid kelas 5B. Guru saya Bu Citra. Hari ini saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama. Saya sangat senang karena kami diajak berdiskusi dan menuliskan keyakinan kelas yang ingin kami terapkan di kelas kami. Ini adalah keyakinan kelas kami. Terima kasih. Halo, saya Arif kelas 5B. Hari ini saya dan teman-teman berdiskusi dengan Bu Citra tentang keyakinan kelas. Dulu peraturan kelas yang membuat guru, tapi sekarang kami belajar membuat keyakinan dan kesepakatan sendiri dan dibimbing Bu Citra. Kami akan mematuhi keyakinan kelas yang kami buat. Terima kasih.